menurunkan firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Sehingga anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan mampu kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami boleh mengerti dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus akan kebenaran yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana minggu ini? Adakah kedahsyatan Tuhan kita rasakan? Amin. Kalau kita bisa kembali offline dan online, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pernyataan yang disampaikan baik hamba Tuhan maupun oleh seorang anak sekolah minggu. Dari hamba Tuhan menyatakan bahwa tidak enak sekali ibadah secara online karena selalu berbicara dengan ruangan yang kosong. Seorang anak sekolah minggu ketika dia mengikuti ibadah online, dia berkata, berarti Ibu Heli sedang bicara sama kursi-kursi yang kosong. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin kenal siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah. Pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkan, bisa katakan amin. Kita akan baca bergantian. Saya membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayatnya yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sudah dia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat?
menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan guru, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak dapat lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Diberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan sebagai orang-orang percaya adalah panggilan yang diberikan kepada pengikut-pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan berkata bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Wajib artinya tidak ada tawar-menawar. Wajib adalah keharusan yang dikerjakan. Meskipun sukar, meskipun sulit, sesuatu yang wajib harus tetap dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hari ini kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayat yang pertama berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kita membaca pada bagian firman Tuhan ini menyatakan, memberitahukan kepada kita bahwa di akhir daripada kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini, di hari di mana tinggal menghitung waktu yang sebentar lagi, Dia tetap melakukan tugasnya. Dia tetap melakukan panggilannya. Dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Dia tahu bahwa itu dikatakan firman Tuhan, sementara itu sebelum hari raya Paskah. Dalam catatan beberapa Injil yang lain, ditafsirkan, diperkirakan hari itu adalah satu hari sebelum perayaan Paskah terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa waktu kematiannya sudah semakin dekat. Yesus tahu bahwa Dia akan kembali kepada Bapanya. Yesus tahu bahwa Dia berasal daripada Bapa. Dan Yesus tahu di antara ke-12 muridnya ada yang berkhianat terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam sepengetahuan yang Yesus tahu, Dia tetap mempergunakan waktunya dengan baik. Dia tetap mengerjakan waktunya dengan baik, meskipun Dia tahu ada orang yang akan mengkhianatinya. Meskipun Dia tahu bahwa Dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, Yesus tetap mengerjakannya. Apa yang Yesus kerjakan? Ayatnya yang pertama, bagian yang berikut. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Yesus tahu bahwa sebentar lagi Dia akan mengakhiri kehidupannya, meskipun Yesus tahu bahwa di antara ke-12 muridnya akan ada yang mengkhianati Dia, meskipun Yesus tahu bahwa Dia akan kembali kepada Bapa, tetapi waktu yang masih diberikan kepadanya dipergunakan
untuk menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hal pertama yang kita pelajari dari Injil Yohanes pasal 13, hidup sama seperti Kristus yang telah hidup, adalah hidup yang selalu menggunakan waktu yang diberikan dengan sangat amat baik. Meskipun kita membaca, meskipun Tuhan tahu akan ada yang berkhianat, meskipun Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi kematian, meskipun dia tahu bahwa dia akan kembali segera kepada Bapaknya, tetapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia tidak berdiam diri. Dia tidak meratapi kesukaran yang dia hadapi, tetapi dia mempergunakan waktunya dengan baik, menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10 dari bagian firman Tuhan. Saya bacakan ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, Yesus berkata kepada para muridnya untuk pergi mempersiapkan makan, mempersiapkan perjamuan Paskah bagi mereka. Yesus mengutus muridnya untuk pergi keluar, masuk ke kota untuk menjumpai seorang yang telah dipersiapkan untuk memberikan tempatnya, untuk menyediakan tempatnya untuk jamuan makan malam Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa sudah ada bangunan itu, sudah ada ruangan itu, seperti yang dikatakan Yesus kepada muridnya. Di lantai 2 ada ruangan yang besar, sudah lengkap dengan segala isinya yang diperlukan oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata, persiapkanlah Paskah bagi kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengutus muridnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika mereka sampai, mereka melihat bahwa semuanya sudah ada. Tetapi ketika Yesus sampai ke tempat itu, ketika Yesus masuk dalam ruangan itu, ketika semua sudah mulai duduk dan menikmati apa yang tersedia, Yesus melihat ada sesuatu yang belum dikerjakan oleh para murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, ayat yang keempat firman Tuhan berkata, lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, tradisi, budaya pada masa itu, bahwa setiap orang yang memasuki sebuah rumah, hendaklah kaki mereka dibersihkan terlebih dahulu. Hendaklah kaki mereka dibasuh terlebih dahulu. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus tidak mendapati hal itu. Dan Yesus melihat kesempatan untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Yesus melihat ada peluang yang bisa disampaikan kepada murid-muridnya di hari-hari terakhirnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Saya membaca beberapa literatur bahwa biasanya pekerjaan membasuh kaki setiap tamu yang datang itu adalah pekerjaan seorang asisten rumah tangga. Itu adalah pekerjaan seorang budak, dan tugas itu adalah tugas yang paling rendah yang dilakukan oleh seorang budak. Yesus mengambil posisi itu. Yesus mengambil kesempatan itu
Dia menanggalkan jubahnya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus membuat terobosan baru. Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Yesus mendobrak kebiasaan yang tidak biasa dikerjakan. Yesus dikatakan ayatnya yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terobosan yang Yesus lakukan, pengajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Dia yang adalah Tuhan dan Guru, rela merendahkan dirinya, rela memposisikan dirinya sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, untuk mengerjakan pekerjaan yang paling rendah dari seorang budak, membersihkan kaki, membasuh setiap kotoran yang ada di kaki para murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus tahu betul karakter murid-muridnya. Yesus tahu betul 12 muridnya. Yesus kenal mereka. Ada yang acuh tak acuh, ada yang tidak peduli, ada yang sombong, ada yang membanggakan dirinya, bahkan ada yang ya sudah begitu sajalah, yang penting saya ada, yang penting saya ikut. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus membuat terobosan. Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya. Yesus melihat peluang bagaimana Yesus bisa meninggalkan teladan-teladan hidup bagi murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada bagian Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, dan melihat kembali pembacaan kita dalam Yohanes pasal 13 ayatnya ke-4. Yesus bangun menanggalkan jubahnya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, Yesus tidak segan-segan meninggalkan kesetaraannya dengan Allah untuk mau menjadi manusia, merendahkan dirinya menjadi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini dicatat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalau Bapak ini melihat dalam ketiga Injil Matius, Markus, dan Lukas, bagaimana sikap para murid-muridnya ketika mereka sedang ada dalam jamuan makan tersebut. Mereka datang, duduk, makan, menikmati, dan Yesus membasuh kaki mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, Dia yang adalah guru, Dia yang adalah Tuhan, rela melakukan, rela merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Sehingga kita membaca ayat yang selanjutnya di dalam Yohanes 13. Ketika Yesus berjumpa, ketika Yesus bertemu, ketika Yesus sampai kepada seorang yang bernama Petrus. Petrus meragukan, benarkah engkau akan membasuh kakiku? Benarkah engkau akan membersihkan kakiku? Ada rasa enggan yang dihadapi oleh Petrus. Masakan engkau akan membasuh kakiku?
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menjelaskan, ketika Yesus menyampaikan bahwa jika engkau tidak mau dibasuh kakimu, maka engkau tidak akan bisa ada bersama-sama. Apa yang ditunjukkan oleh murid Yesus yang saat ini? Dia berkata dengan sombongnya, kalau begitu jangan kakiku saja Tuhan, tapi bila perlu mandikan. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang dihadapi oleh Yesus. Tetapi dia mau mengajarkan, dia memberikan terobosan, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu tradisi yang tidak biasa dilakukan oleh seorang pemimpin, oleh seorang guru, membasuh kaki murid-muridnya. Tapi Yesus menunjukkan hal itu. Yesus mengajarkan hal itu. Agar tujuan Yesus, dia mau katakan bahwa aku yang adalah guru dan Tuhan, rela merendahkan diri untuk mengerjakan hal yang hina, yang paling rendah dilakukan oleh seorang budak. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang Yesus lakukan, dari terobosan yang Yesus lakukan, Yesus juga mau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan segenap hati. Di dalam Injil Markus dikatakan mereka diminta untuk mempersiapkan perjamuan makan malam. Mereka hanya melihat bahwa sudah ada makanan, ruangan sudah tertata dengan baik, sudah cukuplah. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya melihat pada ayat keempat dan ayat yang kelima, Yesus mengajarkan tentang detail persiapan yang harus dikerjakan. Yesus orang yang detail dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dia melakukannya dengan cermat, dia melakukannya dengan persiapan yang betul. Dia mengikat kain, dia tidak teriak, hei ambil ini, hai begini, baskomnya mana ya? Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa perlunya mempersiapkan sebuah pelayanan dengan cermat, dengan baik, dengan teliti, sehingga semuanya boleh merasakan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengerjakan dengan segenap hati. Terbukti dia melakukannya sedetail mungkin, secara terperinci, satu demi satu, tidak tabrak sana, tidak tabrak sini, tidak teriak sana, tidak teriak sini. Dia mengerjakannya dengan baik sampai akhirnya berakhir dengan baik. Bapak, Ibu, saudara, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya. Dia tidak ambil, dia taruh, baru dia pergi kemana lagi, tidak. Dia melakukannya satu demi satu dengan baik. Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, sebagai seorang pelayan perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan segenap hati, dengan kesungguhan, bukan spontanitas, bukan asal apa adanya. Hal yang berikut Yesus membuat terobosan. Lewat apa yang dikerjakan Yesus pada ayatnya yang ke-8. Engkau tidak, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada Petrus bahwa untuk melakukan agar dia bisa bersama-sama dengan Kristus, agar dia bisa ada bersama dengan Kristus, Yesus berkorban, Yesus
melakukan pengorbanan, merendahkan dirinya, meninggalkan kesetaraannya dengan Tuhan, menghampakan dirinya dari segala kuasa ilahi, merendahkan, melakukan yang terjelek sekalipun, melakukan yang terendah sekalipun dalam mata manusia, membasuh kaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus menanggalkan harga dirinya sebagai guru dan Tuhan. Yesus menanggalkan statusnya untuk supaya ada orang-orang yang diselamatkan oleh pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di dalam hal yang membasuh ini menggambarkan bahwa Yesus lewat kematian Yesus di atas kayu salib, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, membawa keselamatan tidak hanya kepada 12 murid, tetapi kepada setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kekal menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga kita belajar, hal yang ketiga kita melihat bahwa Yesus memberikan contoh dan teladan hidup. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat ke-13 saya bacakan bagi kita sekalian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata bahwa akulah Tuhan dan gurumu yang telah membasuh kakimu, yang telah merendahkan diri untuk membasuh kakimu, membuang segala kotoran dalam kakimu, mengambil posisi yang terhina, yang terendah untuk melakukan ini. Maka engkau yang adalah muridku wajib, Bapak Ibu lihat baik-baik di Alkitab, wajib melakukan hal yang sama. Wajib untuk saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Wajib untuk merendahkan hati seorang terhadap yang lain. Karena Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah guru, melakukannya bagi kita manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus meminta murid-muridnya, Yesus mewajibkan murid-muridnya untuk hidup saling melayani dalam kerendahan hati. Di dalam 3 Injil yang lain terjadi pertengkaran antara murid-murid Yesus. Mereka bertanya, dari sekian banyak kita, siapakah yang paling terbesar? Siapakah yang akan duduk di sebelah kanan Yesus? Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus berkata bahwa orang yang mau melayani, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus merendahkan hati, menurunkan gengsinya, tetapi dia tidak kehilangan statusnya sebagai Allah dan Tuhan. Dia berkata pada ayatnya yang ke-12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus membuktikan bahwa dengan dia merendahkan diri, dengan dia merendahkan hati, dia mengambil posisi yang paling rendah, mengambil tugas yang paling rendah, yang paling hina, tidak menghilangkan statusnya di dalam keilahian Allah. Dia kembali mengenakan jubahnya, dia kembali kepada posisinya sebagai guru dan Tuhan bagi murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan,
Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kerendahan hati, menurunkan gengsi, tidak menghilangkan status kita sebagai anak-anak Allah, tidak menurunkan status kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menghendaki agar para murid tahu mengerti bahwa keinginan untuk menjadi yang terbesar dan terkemuka, atau menjadi yang unggul, yang menjadi yang utama, atau merasa yang harus dihargai, yang harus dihormati, orang-orang seperti ini, karakter-karakter seperti ini bertentangan dengan sifat dan karakter Allah di dalam Kristus. Yang Yesus kehendaki adalah setiap muridnya, setiap pengikutnya memiliki kerendahan hati, memiliki kerendahan hati untuk mengambil bagian dalam setiap pelayanan, mengambil posisi yang terendah untuk bisa menjadi yang terbesar. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-23. Matius 23 ayatnya yang ke-11. Matius 23 ayatnya yang ke-11 berbunyi, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup wajib sama seperti Kristus yang telah hidup. Standar Kristus itu standar yang tinggi, standar yang sangat-sangat tinggi. Dikatakan ayat yang Matius pasal 23 ayat yang ke-11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Berbanding terbalik dengan ajaran dunia. Siapa yang memiliki kuasa, siapa yang memiliki kedudukan, dialah yang terbesar. Tetapi firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada para muridnya, jika engkau mau yang terbesar menjadi yang terbesar, rendahkan dirimu sebagai seorang pelayan. Rendahkan dirimu sebagai seorang hamba yang melakukan pekerjaan yang paling terendah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, standar Tuhan sangatlah tinggi. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, para murid diminta, jika mau duduk di sebelah kanan Allah, jika mau jadi orang yang terbesar dalam pandangan Allah, rendahkanlah diri. Ambillah posisi yang terendah, serendah-rendahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan perjalanan saya kedua atau pertama saya lupa, ketika saya ada di sini dalam pelayanan di tempat ini. Perjalanan waktu itu ke Malang kalau tidak salah, dan minat di salah satu hamba Tuhan, di rumah salah satu hamba Tuhan. Mau dibilang hamba Tuhan itu cukup baik, cukup terkenal, cukup hebat. Tetapi dalam saat pagi hari, dalam sela-sela istirahat, karena sebenarnya tidak bermalam betul, karena sudah sampai juga dini hari, hanya menunggu matahari terbit dan melakukan aktivitas, kami tinggal beberapa jam di rumah hamba Tuhan ini. Dan dia berkata, dia mengajarkan bagian firman Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya seperti apa serendah-rendahnya? Dia bilang, lihat keset. Kalau kepalamu diletakkan di keset, itulah titik terendah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sulit bagi kita untuk bisa rendah serendah-rendahnya, karena kita merasa kita punya kekuatan, kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi kita belajar dari Kristus,
Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah guru besar. Pengikutnya luar biasa, tapi Dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-17 dalam pembacaan kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Saya minta satu orang membacakannya. Yohanes 13 ayatnya yang ke-17. Yang sudah dapat boleh bacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Rahasia besar dibukakan bagi kita. Rahasia besar disampaikan kepada kita. Jika kita ingin menjadi yang terbesar di dalam pekerjaan Tuhan, rendahkanlah diri kita seorang terhadap yang lain. Utamakanlah kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, salahkah kita memilih menjadi pengikut Kristus? Ketika kita memilih, sebenarnya bukan kita yang pilih, Tuhan yang pilih kita menjadi pengikut. Karena kita ada sampai hari ini, karena Tuhan yang memilih. Kalau bukan Tuhan yang pilih kita akan gampang tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita dipilih oleh Allah, sehingga perintahnya kita wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita yang kita harus jalani, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, dengan mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kasih Allah bagi semua orang. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, dengan pandemi yang sedang melanda, dengan pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia, peluang kematian itu begitu besar. Ketika orang terpapar COVID-19, kemungkinan untuk matinya juga besar. Kemungkinan untuk segera menghadap Tuhan itu juga besar. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pandemi saja, kematian gampang menghampiri kehidupan kita. Apa yang mau kita lakukan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus? Wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Apakah kita mau mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kasih Allah yang telah kita terima kepada setiap orang yang kita jumpai? Atau justru kita akan bersikap seperti murid-muridnya yang acuh tak acuh, yang tidak peduli, yang penting saya aman, yang penting saya safety, yang penting saya makan, yang penting saya percaya Yesus, yang lain gak peduli. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, atau kita menjadi seperti Petrus yang menjadi orang yang sibuk tetapi tidak mengenal siapa Kristus yang ada di dalam kita. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup wajib sama seperti Yesus hidup. Setiap kita dituntut untuk membuat terobosan baru. Setiap kita harus punya inovasi baru dalam hidup kita, dalam tindakan kita, supaya dengan itu kita bisa menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita mengerjakannya dengan kerendahan hati kita. Kita mengerjakan dengan kecermatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan yang ketiga, kita menjadi contoh dan teladan dalam hal saling melayani dengan kerendahan hati. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua dan keempat, janganlah kamu mencari kepentingan dirimu sendiri, tetapi utamakanlah seorang terhadap yang lain.
taruhlah hati dan perasaan yang sama terhadap Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup wajib sama seperti Kristus yang telah hidup. Itu menjadi perintah bagi saya dan bagi kita semua. Mari kita hidup sama seperti Kristus yang telah hidup, sama seperti Kristus yang telah memberi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Hendaknya kita juga mengerjakan. Dikatakan ayat yang ke-14, kamu pun wajib saling melayani, saling membasuh kaki. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan, mengukuhkan kita kembali di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus yang dipilih dan ditetapkan sampai hari ini. Jika kita hari ini masih hidup, jika hari ini kita terlepas, jika hari ini kita terluputkan dari yang namanya virus, sakit, penyakit, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan mau kita kerjakan, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena ketika tanah menjadi atap bagi kita, segala sesuatu tidak akan bisa kita kerjakan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Masing-masing kita mengambil saat teduh, dan saya mengundang Tim Altar maju ke depan. Di dalam kerendahan hati, mengambil bagian yang terendah untuk bisa saling melayani seorang terhadap yang lain. Mampukan setiap kami untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kita tahu bahwa kasih itu ada di dalam Kristus. Kita tahu bahwa Yesus begitu mengasihi hidup kita. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Sudiono di dalam segala keberadaannya, di dalam segala kelemahan yang Tuhan izinkan dia alami. Kami butuhkan jamahan-Mu, kami butuhkan mujizat-Mu terjadi atas Bapak Sudiono, pemulihan
berkat Tuhan memenuhi kehidupannya. Demikian dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti secara online. Tuhan memberkati hidup mereka, mencukupkan segala yang mereka perlukan, menganugerahkan kekuatan, perlindungan dalam melewati masa-masa yang sukar dan sulit. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Firman telah dibukakan bagimu pada hari ini. Pulanglah dan kerjakanlah firman Tuhan yang engkau dengar. Jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi arahkanlah pandanganmu hanya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan bagimu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya.